pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Loh, kalau ya sekali, sudah sarapan belum? Sudah, Ibu. Kalau sudah sarapan, ayo dong lebih semangat lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Nah, begitu baru suara orang yang sudah sarapan. Nah, untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Bagi ibu absen terlebih dahulu ya. Feby, Hadir. Katerina, Hadir. Yulia, Hadir. Rola, Hadir. Dinda. Hadir. Baik, hadir semua ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita baiknya untuk mengawalinya dengan doa untuk ketua kelas. Ibu minta tolong untuk dipimpin doanya. Silakan Rola. Baik, untuk memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rola. Untuk mengawali pembelajaran hari ini. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai materi kebaya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut pada rancangan bahan kebaya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu atau ada yang sudah pernah buat rancangan bahan? Belum, Ibu. Belum ya. Jadi kalian belum tahu ya bagaimana bentuk dari rancangan bahan itu. Nah, sebelum masuk ke materi rancangan bahan tersebut, di sini Ibu akan memberitahu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama dapat menganalisis rancangan bahan atau lapsif kebaya. Rancangan bahan itu juga disebut dengan lapsif ya. Nah, yang kedua kita diharapkan dapat membuat rancangan bahan atau lapsif kebaya. Nah, tadi di anak-anak belum tahu apa itu rancangan bahan atau lapsif. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh dari rancangan bahan. Nah, seperti ini. Ini adalah rancangan bahan kebaya. Dari contoh yang Ibu berikan, apakah ada yang bisa memberi Ibu definisi atau pengertian mengenai rancangan bahan ini? Ya, silakan Dinda. Dari yang saya lihat, mungkin rancangan bahan itu adalah gambaran awal yang kita perlukan untuk berapa banyak kita menghabiskan bahan. Iya, benar sekali. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Sama, Bu. Baik. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Dinda. Jadi, rancangan bahan ini adalah pola yang dibuat dalam ukuran kecil yang sudah ditambahkan dengan kampuh dan ditempel pada kertas coklat yang sesuai dengan ukuran kain yang sebenarnya namun dalam skala 1/4. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah kalian dalam membeli bahan supaya tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Nah, dalam membuat rancangan bahan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah arah serat. Arah serat sangat penting dalam meletakkan pola pada bahan, karena jika arah seratnya salah maka dipastikan hasilnya akan tidak bagus. Nah, yang kedua ada meletakkan pola pada bahan harus sehemat mungkin. Kenapa harus sehemat mungkin? Karena dalam peletakan bahan mungkin kan sudah diisi kampuh ya dalam membuat pola. Nah, jadi dalam peletakannya kita harus memepetkannya sehingga kain yang habis bisa diperhemat. Nah, lalu yang ketiga, letakkan pola yang ukurannya besar terlebih dahulu. Mengapa yang ukurannya besar? Karena untuk mengetahui seberapa sisa yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian yang keempat, model simetris sebaiknya bahan dirangkap dua supaya bagian kiri dan kanan sama. Model simetris yang dimaksud adalah mungkin kalian pada pola, kita berbicara pada pola kebaya bagian depan dan belakang tersebut simetris, yaitu dibuat 2 kali. Nah, jadi pola yang seperti itu ada baiknya dibuat 2 kali.
selanjutnya yaitu alat dan bahan membuat rancangan bahan atau lapsin. Alat dan bahan yang kalian butuhkan yang pertama yaitu tentu saja kertas coklat. Kertas coklat ini nanti digunting sesuai dengan ukuran kain yang kalian butuhkan. Lalu yang kedua ada skala. Sudah punya bukan skala? Sudah. Nah, kalian memakai skala yang ukurannya 1/4 sama dengan saat kalian membuat pola. Lalu ada lem, bisa lem stick atau yang cair. Lalu yang keempat ada kertas HVS. Yang kelima ada HVS merah dan HVS biru. Yang ketujuh ada penggaris pola yang seperti ini ya, yang sama untuk kalian buat untuk membuat pola. Lalu yang kedelapan adalah alat tulis seperti pulpen, pulpen merah dan biru, pensil, penghapus dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan lanjutkan materi dengan prosedur pembuatan rancangan bahan atau lapsin. Nah, dalam membuat rancangan bahan ini, yang pertama dilakukan yaitu menjiplak pola. Menjiplak pola langsung pada pola kebaya yang sudah kalian buat. Jadi dijiplak pada kertas HVS merah dan juga biru. Lalu yang kedua yaitu memberi kampuh. Nah, kenapa diberi kampuh? Apakah ada yang tahu kenapa harus diberi kampuh pada? Ya, silakan Rola. Itu tujuan untuk diberikannya kampuh nanti untuk memudahkan kita dalam menjahit, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi tujuan untuk memberi kampuh itu adalah memudahkan dalam menjahit dan meletakkan polanya tersebut bisa dihemat. Nah, yang ketiga adalah karena tadi sudah dijiplak, kita harus menebalkan pola tersebut. Nah, pola tersebut ditebalkan dengan pulpen merah untuk bagian depan dan pulpen biru untuk bagian belakang. Lalu yang keempat dilakukan adalah memotong pola yang sudah diberikan kampuh tadi. Nah, yang kelima yaitu memberi arah serat pola. Arah serat itu adalah hal yang sangat-sangat penting dalam membuat rancangan bahan. Jadi mohon diingat untuk anak-anak untuk menambahkan arah serat. Ada yang tahu tidak bagaimana cara membuat arah serat? Kemudian memanjang. Iya, yang lainnya? Baik. Jadi untuk membuat arah serat itu diukur dari bagian yang lurus. Saat membuat pola diukur sama di bagian atas misalnya 5 cm, di bawah juga diberikan 5 cm. Mengerti? Jadi saat meletakkan pada kertas coklat, nanti kalian meletakkannya lurus dengan arah serat. Jadi diukur dari sini ke arah serat berapa senti, itu di bawahnya juga sama. Bagaimana, mengerti? Baik. Jadi kita lanjutkan ya, setelah memberi arah serat, nah kita melanjutkannya dengan menempel pola pada kertas coklat. Sebelum menempel pola pada kertas coklat, kita perlu mempersiapkan kertas coklat ini. Nah, kertas coklat ini dipotong sesuai dengan kain yang kalian beli atau kain yang ingin kalian gunakan. Nah, untuk di sini kan Ibu menjelaskan untuk kebaya. Nah, kira-kira kain yang kalian gunakan kain apa sih? Brokat, Bu. Sifon. Baik, untuk brokat atau sifon lebar kainnya berapa dan panjangnya? Lebarnya 150. 150. Baik. Nah, untuk lebar 150 kita menggunakan skala 1/4 ini untuk mengukur 150. Nah, setelah itu karena ada beberapa pola yang simetris dan dipotong 2 kali, jadi kita melipat dua kali kertas coklat ini seperti halnya dalam memotong kain sebenarnya. Nah, untuk panjangnya kita sesuaikan lagi menurut pola kita. Jadi peletakannya itu seperti ini. Kalau misalnya ada pola kecil-kecil yang masih bisa diletakkan di tengahnya, itu bisa banget diletakkan di tengahnya. Jadi di sini
gunanya kita membuat seperti ini adalah untuk menghemat dan untuk mengetahui berapa menghabiskan kain dalam membuat satu kebaya. Nah, setelah itu kita memberi keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah seperti ini ya. Terlihat tidak anak-anak? Terlihat. Baik, jadi keterangannya itu adalah panjang kain, bahan yang digunakan yang tadi seperti kain chiffon atau kain brokat, lalu lebar kain chiffon tersebut. Nah, ada juga yang yang perlu anak-anak ingat, yaitu nanti kalau misalnya menempel di pola harus diberikan keterangan seperti berapa kali memotong, ya 2 kali atau 1 kali saja. Mengerti? Nanti Bu. Baik, yang terakhir adalah memeriksa kelengkapannya sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan. Nah, dari penjelasan yang Ibu sudah jelaskan tadi atau yang sudah Ibu paparkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Pas, Bu. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Baik, jika tidak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Nah, untuk tugas, Ibu akan membentuk kelompok-kelompok untuk membuat tugas ini. Nah, tugasnya yaitu membuat rancangan bahan atau lapsit kebaya yang sudah kalian buat. Kemarin sudah membuat pola kan? Sudah Ibu. Nah, jadi kita lanjutkan dengan membuat rancangan bahan atau lapsit sesuai dengan prosedur tadi. Nah, untuk satu kelompoknya Ibu meminta untuk 3 orang. Kenapa ada kelompok? Karena ini masih percobaan yang pertama, jadi biar supaya kalian ada teman diskusi. Selain diskusi dengan kelompoknya, mungkin ada yang belum paham atau masih bingung, bisa ditanyakan ke Ibu. Untuk tugasnya sudah dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Dimengerti Bu. Baik. Nah, jika sudah dimengerti, pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran. Untuk mengakhiri pelajaran, karena tadi dibuka dengan doa, jadi kita akhiri dengan doa. Untuk Rola, dipersilahkan. Baik, untuk menutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rola. Terima kasih juga anak-anak sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu.